Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu dengan saya di Masfat Channel. Nah, ini konten pertama saya, jadi selamat datang buat yang baru pertama kali masuk ke sini. Dan hari ini kita akan bicara tentang sejarah yang mungkin jarang kita dengarkan dulu waktu pelajaran di sekolah ya. Judul hari ini adalah tentang Raja Sriwijaya. Benarkah Raja Sriwijaya bersahabat dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Nah, kenapa kita angkat? Dulu waktu kita sekolah, ya, kita dapat pelajaran bahwa Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-13, ya, lewat kerajaan Samudra Pasainya. Nah, sementara Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu hidup di abad ke-8 karena menjadi khalifah di tahun 717 Masehi. Ya. Nah, sebelum masuk ke sana, kita akan mulai dengan bagaimana sih Indonesia zaman dulu, ya. Dulu kan kita sering mendengar berita, dapat pelajaran lah. Ada pedagang dari India datang, pedagang dari Gujarat datang, pedagang dari Arab datang, dari Cina datang, kemudian mempengaruhi ya agama-agama kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, ternyata nggak begitu juga sih aslinya ya. Saya ambil beberapa referensi dari bukunya G.I. Miller, judulnya The Spice Trade of Roman Empire. Dia mengatakan di bukunya begini, ternyata penduduk Indonesia atau Nusantara itu sudah punya hubungan bisnis, hubungan dagang dengan dunia internasional lewat pelayaran lautnya sejak abad ke-1 Masehi. Abad ke-1. Ya. Tahun 70 Masehi, cengkeh yang asalnya dari Maluku itu sudah menjadi komoditas perdagangan ya sampai ke Eropa. Kemungkinannya cengkeh ini dibawa oleh para pedagang Nusantara sampai ke India. Di India kemudian terjadi transaksi, dibawa oleh orang Arab, dari Arab kemudian masuk ke Eropa. Ya. Nah, itu artinya apa? Berarti pedagang-pedagang dari Nusantara ini bukan hanya pemain lokal, tapi mereka sampai ke India, bahkan sampai ke Cina, sampai ke Arab. Ya, ada buku lain yang lebih heboh lagi ini. Judulnya The Wak-Wak and the Indonesian Invasion in East Africa. Ya, invasi Indonesia di Afrika Timur. Emang pernah ya Indonesia menjajah Afrika? Nah, kita lihat ya. Penulisnya adalah Ermauni. Dia mengatakan bahwa pernah terjadi di masa lalu orang-orang Nusantara melakukan invasi, ya, kemana? Ke Madagaskar. Teman-teman pasti ingat dong Madagaskar, ya, pulau yang terkenal di film apa tuh? Film anak-anak kartun ya. Di Madagaskar lokasinya itu di Afrika Timur, di benua Afrika, ya. Di sebelah timurnya ada kepulauan Madagaskar. Orang-orang Nusantara, menurut Ermauni, pernah sampai invasi ke sana. Itu terjadi di abad ke-10 Masehi. Banyak penduduk Nusantara yang kemudian menempati Madagaskar, tinggal di sana. Hari ini, bahasa yang dipakai di Madagaskar banyak kosakata yang sama dengan kosakata yang dipakai oleh orang-orang yang tinggal di Nusantara. Ya. Nah, jadi luar biasa. Bukan hanya sampai India loh kita ini. Ternyata melautnya, berlayarnya sampai ke Afrika. Berarti Afrika, Arab, Persia, India, Cina itu sudah jajahan ya, mainan ya, tempat mainnya orang Indonesia. Jadi kita ini pelaut-pelaut luar biasa. Maka nggak heran orang-orang di Indonesia Nusantara zaman dulu itu adalah pelaut-pelaut ulung dan sudah berinteraksi dengan berbagai bangsa. Ya. Nah, catatan paling tua ya, kita sekarang bahas nih tentang Sriwijaya ya, Sriwijaya. Sriwijaya itu ada di Pulau Sumatera, pusatnya ada di Palembang, pusat kerajaannya. Wilayahnya meliputi seluruh Sumatera, sebagian Jawa, dan wilayah di Semenanjung Malaya, ya, di Malaysia sekarang. Itu wilayah kekuasaannya. Nah, Sriwijaya ini ada di abad ke-7, abad ke-8, sampai abad ke-12. Jadi, ada catatan dari seorang pendeta Cina yang namanya Ising, ya, tahun 671, abad ke-7, tahun 671, Ising mengunjungi India dengan menumpang kapal dagang dari Arab yang akan pulang dari Cina ke Arab. Ya, nah dari Cina ke Arab itu pasti melalui
Kepulauan Nusantara karena lewat Selat Malaka, lewat Sumatera, lewat Aceh. Ya. Nah, kapal ini kemudian singgah di Palembang, ya, pusat kerajaan Sriwijaya zaman itu. Ising mencatat dalam bukunya bahwa di pusat kerajaan Sriwijaya sudah banyak orang-orang Arab, orang-orang India, dan orang-orang Cina. Mereka berdagang, ya, dengan penduduk lokal, bahkan tinggal punya rumah-rumah sementara di sana. Karena kalau berdagang itu nggak hitungan hari minggu, ya, berbulan-bulan, karena menunggu angin muson berbalik arah supaya mereka bisa kembali ke tempat masing-masing. Jadi bisa berbulan-bulan, makanya mereka punya tempat tinggal di sana. Oke, ya. Ini ada di dalam hasil penelitian tim arkeologi Palembang, ya. Hasil penelitian arkeologi di Palembang yang ditulis, ya, antara 84 sampai tahun 92. Oke. Nah, ini saya ingin menceritakan bahwa Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan besar itu sudah berinteraksi dengan bangsa-bangsa besar di dunia, Cina, India, Arab, ya, pada zaman itu. Oke, sekarang kita masuk. Gimana ceritanya ini Umar bin Abdul Aziz kok temenan sama Raja Sriwijaya? Ya, kita akan bahas setelah yang satu ini. Oke, sekarang kita akan masuk gimana ceritanya nih sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz kemudian temenan nih, sahabatan sama Raja Sriwijaya. Jadi kita akan mulai mundur dulu, tahun 615 Masehi, zaman Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, ya, ternyata pernah mengirimkan delegasi dakwah ke Cina. Delegasi itu dipimpin oleh seorang sahabat Nabi yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. 615. Ini ada di catatan sejarah Cina yang ditulis oleh seorang sejarawan Cina namanya Tin Yingma dalam bukunya Muslim in China. Nah, jalur laut satu-satunya yang waktu dipakai dari Teluk Persia atau di Laut Merah, ya, lewat India, dari India kemudian masuk ke Asia Tenggara pasti melewati Aceh, menyusuri pantai timur Sumatera, ya. Dan kebijakan Raja Sriwijaya waktu itu adalah sebagai penguasa laut Selat Malaka mewajibkan semua kapal-kapal yang melewati harus singgah di pelabuhan-pelabuhan Sumatera, pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya supaya mereka bisa mendapatkan pajak. Nah, otomatis rombongan ini mampir, ya, sebelum sampai ke Cina mampir di pelabuhan Sriwijaya. Ada 3 pelabuhan besar pada zaman itu. Yang pertama adalah Pelabuhan Barus. Lokasinya di Sumatera bagian barat, pantai barat Sumatera. Sekarang ada di daerah Tapanuli, 400 km kira-kira dari Medan. Ya. Satu itu. Yang kedua di Jambi. Dan yang ketiga adalah Palembang. Ya. Nah, rombongan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, diduga mampirnya di Barus. Ya, dari situ baru ke Cina, begitu juga ketika jalur pulangnya. Nah, dalam catatan sejarah, para khalifah berikutnya itu meneruskan kebijakan Utsman bin Affan, yaitu mengirimkan delegasi-delegasi dakwah ke seluruh dunia, termasuk Cina dan Asia Tenggara. Begitu pemerintahan Bani Umayyah, dalam waktu 90 tahun Bani Umayyah memerintah, tercatat ada 17 kali pengiriman delegasi dakwah ke Cina dan Asia Tenggara. Dan di masa berikutnya Bani Abbasiyah, 50 tahun Bani Abbasiyah itu mengirimkan 18 delegasi dakwah. Jadi selalu mondar-mandirnya antara Arab, ya, lewat India, lewat Nusantara sampai ke Cina, itu perjalanan misi dakwahnya. Nah, kita masuk sekarang ke Umar bin Abdul Aziz. Gimana ceritanya? Ada satu catatan sejarah yang ditulis oleh seorang penulis dari Maroko, ahli sejarah, ahli sastra, dan ahli hukum, ya, dari Maroko, namanya Ibnu Abdul Rabbi. Ya, dia tinggal di Spanyol, di Cordova, Andalusia. Menulis dalam bukunya yang disebut dengan judul Al-Iqdul Farid. Dia mencatat bahwa
ada surat menyurat antara Umar bin Abdul Aziz dengan Raja Sumatera Sriwijaya, namanya Sri Indrawarman. Surat itu ditulis oleh Raja Sriwijaya, ditujukan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 717 Masehi. Ya, saya cerita dulu tentang Raja Sriwijaya Sri Indrawarman. Sri Indrawarman itu Raja Sriwijaya yang naik tahta tahun 702 Masehi. Sriwijaya didirikan oleh kakeknya, namanya Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Ya, kemudian memerintah, dan bahkan pada masa kakeknya ini sudah ada surat menyurat antara dia dengan Khalifah Islam waktu itu Umayyah tahun 660 Masehi. Kebijakan berlanjut sampai masa Raja Sri Indrawarman tahun 717 Masehi mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, data ini dikonfirm juga oleh penulis dan sejarawan Islam terkemuka dari UIN, Syarif Hidayatullah, ya, Profesor Az-Zumari Azra. Dia mencatat bahwa surat itu ya terjadi di tahun 717 Masehi atau tahun 100 Hijriah. Nah, oke, sekarang kita masuk. Apa isi suratnya ya? Kita masuk di suratnya. Ditulis ya, disebutkan di dalam buku Ibnul Rabbih tadi, isinya adalah begini. Dari raja sekalian raja, raja di raja, yang juga adalah keturunan ribuan raja, yang istrinya adalah cucu dari ribuan raja, yang kebun binatangnya dipenuhi ribuan gajah. Ini serba seribu ini ya. Ini luar biasa, sastranya luar biasa. Yang wilayah kekuasaannya terdiri dari 2 sungai yang mengairi tanaman lidah buaya, rempah wangi, pala, dan jeruk nipis, yang aroma harumnya menyebar hingga 12 mil. Ya, ini Sri Indrawarman sedang menyanjung, sedang mempromosikan negaranya di depan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalimat berikutnya dia mengatakan begini, kepada Raja Arab yang tidak menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, aku telah mengirimkan kepadamu bingkisan yang tidak seberapa sebagai tanda persahabatan. Dan aku harap engkau sudi mengutus seseorang untuk menjelaskan ajaran Islam dengan segala hukum-hukumnya kepadaku. Raja Sriwijaya mengirim surat kepada Khalifah Umar, minta dikirimkan orang untuk menjelaskan Islam kepada dirinya, Sriwijaya. Nah, sejak itulah kemudian secara intens, Umar bin Abdul Aziz mengirimkan delegasi-delegasi dakwah tidak hanya ke Cina, tapi juga ke Sriwijaya. Maka mulailah Islam menyebar di Sriwijaya. Sriwijaya ini kerajaan Buddha, tapi memang dikenal sangat open terhadap kebudayaan lain. Ya, meskipun Sriwijaya Buddha, tapi Hindu bisa berkembang, ya, Islam juga bisa berkembang. Toleransi yang luar biasa di zaman itu. Nah, dakwah kemudian berkembang di Indonesia, terutama di Sumatera, terus melebar melalui pintu pelabuhan-pelabuhan di Barus, di Palembang, dan di Jambi, sampai kemudian berkembang Islam, terutama di Sumatera bagian utara, ya, di Aceh, karena di Barus itu ada pelabuhan terkenal di sana, dan kemudian berkembanglah masyarakat Islam. Pada saat Sriwijaya mulai mengalami masa-masa meredupnya, ya, posisi penguasa laut Selat Malaka kemudian digantikan oleh sebuah kerajaan di ujung Sumatera, namanya Kerajaan Perlak, berdiri di Aceh tahun 850, abad ke-9. Ya, jadi mulai berpindah ke utara dan sampai kemudian abad ke-12, abad ke-13 menguasai Selat Malaka. Dan kemudian perannya meredup digantikan oleh kerajaan yang kita kenal hari ini, namanya Kerajaan Samudra Pasai. Dan dari Samudra Pasai lah Islam menyebar ke seluruh Nusantara. Nah teman-teman, itu kisah sejarah tentang bagaimana Islam awal-awal masuk ke Indonesia, ke Nusantara, ya, di zaman Kerajaan Sriwijaya. Semoga obrolan hari ini kita bermanfaat untuk menambah wawasan kita. Silakan di-share kepada teman-teman yang lain supaya mendapat manfaat dan menjadi ilmu yang berkah untuk kita semuanya. Sampai ketemu lagi, jangan lupa share, subscribe, dan like juga ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.